sampai mati mah nggak akan nikah lagi. Nah, puasa dia 3 hari selesai. Apakah benar apabila suami memakan penghasilan istri hukumnya haram? Bapak punya gaji, ibu punya gaji. Ibu punya gaji, bapak punya gaji. Sama-sama punya gaji. Bedanya apa? Dalam gaji bapak ada hak ibu, namanya nafkah. Dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Setuju? Kuat mereka. Dalam gaji bapak sama-sama bergaji 5 juta. Bapak 5 juta, ibu 5 juta. Dalam gaji bapak itu ada hak ibu, 5 hak ibu. Pertama makan, kedua pakaian, ketiga tempat tinggal, keempat pendidikan, 5 perhatian. Hak ibu, kewajiban bapak. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Izinnya pun bukan karena keterpaksaan. Bang, aku kerja ya, kalau tidak awas bang. Tidak bisa juga. Oleh sebab itu ibu punya gaji, ibu punya warisan, ibu punya pendapatan, ibu punya kos-kosan, ibu punya mobil, ibu punya sudaku, ibu punya kocan, ibu punya angkot, ibu punya motor. Itu milik ibu. Kalau ibu meninggal 50% untuk bapak. Kalau ada anak 25%. Artinya ibu punya harta. Lalu kemudian ketika ibu mau bersedekah, ibu tidak minta izin ke bapak. Sebetulnya ibu tak perlu minta izin karena itu punya ibu. Tapi ibu sebagai orang yang beretika, bermoral, berakhlakul karimah, ibu ngomong, kulo nuwun, kata orang Jawa, bang, aku mau menyantuni anak yatim di sana. Jadi duit gajiku ini ku pakai. Bapak tinggal ngangguk aja. Gitu. Dan ibu tak boleh bertentang tenteng. Kau mau kemana? Aku mau menyantuni anak yatim di sana. Coba kau tanya, ini kan gaji aku. Nah, pertanyaannya, apakah haram bapak memakan hasil gaji ibu itu? Harta bapak berpindah kepada saya sebab apa? Jual beli. Sebab apa? Pinjam meminjam. Sebab apa? Sodakoh. Sebab apa? Infak. Sebab apa? Wakaf. Bisa duit ibu itu berpindah ke bapak, apa sebabnya? Akadnya itu apa? Sodakoh. Sodakoh dia. Udah nggak? Selesai itu udah. Bang, ini gajiku bang, ini duitku bang. Tapi karena aku tengok abang susah kali, ini ku kasih abang sodakoh. Biar jangan apa kali ya bang, ini ambil. Sekarang saya jawab pertanyaan. Kemarin pernah ngisi acara di Mandala. Ustadz kemarin ngisi acara di Mandala. Minta doa agar dapat keturunan Pak Ustadz. La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, sulit nikah, sulit anak, sulit rezeki, illa yassarahullah, maka Allah memudahkan. Baca surat ya Yasin. Begitu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibu, bapak yang menikah belum punya anak, baca surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Selesai itu baru baca, ya Allah, berkat bacaan surat Yasin ini mudahkanlah. Tapi ada pula anak muda ini datang ke saya, Pak Ustaz Somad, udah 40 tahun saya belum punya anak. Kenapa gitu? Belum nikah. Nikahlah. Baca surat Yasin juga. Dulu waktu Ustaz pernah mengisi ceramah di Mandala, saya minta doa agar dapat keturunan. Ya, kita doakan. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah itu istri saya positif. Alhamdulillah. Kita yang takut positif itu kalau razia narkoba. Kalau positif hamil, kalau udah nikah, alhamdulillah. Belum nikah, na'udzubillah. Sekali lagi mohon doanya Pak Ustaz. Minta doa sekali lagi agar saya dapat keturunan yang soleh dan soleha. Baca surat Ali Imran ayat 35, 36, 37. Mau tidur malam sama habis subuh. Surat Ali Imran 35, 36, 37. Ayat itu bercerita tentang perempuan solehah namanya Hannah.
lakinya soleh, namanya Imran. Imran sama Hannah lama tak punya anak, mereka bernazar akhirnya punya anak, lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa. Allah jaga keturunannya. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ini bagus, bapak-bapak kasih ingat istrinya yang baca surat Ali Imran 35, 36, 37 ya. Abang aja lah. Nah, kalau gitu akulah hamil. Kau baca sekarang, kalau tidak ku cari satu lagi. Bapak ni pantang ni pancing. Nampak betul keinginan terpendam. Insya Allah kalau anak saya laki-laki akan saya beri nama Muhammad Baghawi. Oh, ulama besar. Imam Nawawi ada mengutip pendapat Imam Al-Baghawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalam masalah bayar fidyah salat. Fidyah salat itu pendapat Imam Al-Baghawi yang dikutip pendapatnya oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Bagus sekali. Kalau perempuan mohon kasih nama Pak Ustaz Nuairah. Nuairah artinya secercah cahaya. Masya Allah. Kok tiba-tiba Ustaz kasih itu? Tak tahu pas nengok lampu. Nuairah. Nanti manggilnya Nuairah secercah cahaya. Tambah-tambah kasih lain boleh, tak apa-apa. Bagaimana menghadapi suami yang berselingkuh? Udahlah dikasih zakat berselingkuh pula. Ilaha illallah. Parah kali orang Medan ya. Ibu punya wali 6 orang. Jadi bukan ibu memanggil bapak itu dengan membawa centong sini bang, bukan gitu. Ibu punya wali 6 orang. Pertama ayah, yang kedua atuk opung, yang kedua abang ayah, yang ketiga adik ayah, yang keempat abang. Yang pertama ayah, yang kedua datuk opung, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. 6 wali ibu itulah yang menyelesaikan ini. Maka dipanggilnya lah, setan sini kau sebentar. Orang berselingkuh itu mesti gitu manggilnya. Tak pula kita panggil kepada menantu kami silakan datang. Mana lah tengkuk dia. Kalau ada yang polisi, tentara situ, cabutkan pistol, letakkan di atas meja tuh, pang, letakkan, biar tahu dia. Walaupun tak ada pelornya. Ku dengar kau udah selingkuh. Kemarin tertangkap screenshot SMS. Ini dia kan, ini foto perempuan tu kan. Kau jangan macam-macam. Kau berhenti selingkuh. Kalau kau tak berhenti, jadi kasih dia mop, di mop dia sikit. Habis itu berhenti. Iya pak, aku stop nih. Ada berhenti dia. Tinggal lagi ibu. Mau ibu menerima barang second nih? Kalau ibu kata ibu, Pak Ustaz, aku ikhlas menerima dia Pak Ustaz. Tak bisa aku berpindah ke lain hati Pak Ustaz. Terimalah dia. Tapi jangan sampai mulut ibu berkata bisa, tapi hati ibu tidak. Itu bahaya. Lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu. Kalau ibu berkata bisa, katakanlah bisa. Tapi kalau katakan tidak, katakan tidak. Karena banyak perempuan berkata mulutnya bisa, tapi pas begitu jalan bersama terbayang dia selingkuhan siapa sih. Itu menjadi masalah. Hidup ini singkat bu. Hidup ini singkat. Jangan sampai gara-gara ini terpengaruh kepada sholat ibu, ibadah ibu, kerja ibu. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Kalau bisa, bisa. Ambil waktu agak seminggu, 2 minggu, 3 kali Jumat. Aku berpikir dulu. Gimana? Selesai? Ustaz, apa yang membedakan seorang makmum dengan seorang imam? Imam di muka, makmum di belakang. Ustaz ni macam jawaban anak TK. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul makmum. Bacaan seimam menjadi bacaan makmum, maka bacaan imam mesti sempurna. Syarat menjadi imam 14. Buka dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahab Zuhaili menurut mazhab Syafi'i. Yang pertama, wali. Jadi kalau berkumpul orang di kota Medan ini, siapa yang paling layak menjadi imam? Wali kota. Kalau wali kotanya tak sanggup jadi imam, yang tak usah bersuara, imam zuhur, asar, dia angkat imam. Imam yang kedua namanya imam ratib.
diangkatlah imam ratib. Kalau di Masjidil Haram itu Syekh Abdurrahman Sudais, itu diangkat oleh raja, oleh sebelum Salman, sebelum lagi Abdullah, sebelum lagi Fahad. Nah, itu imam paling tinggi wali. Yang keduanya adalah imam ratib. Yang ketiga ahfazuhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi kalau kumpul kita ramai-ramai, siapa yang paling layak jadi imam? Oh, inilah yang hafiz. Ini sekarang banyak orang salah nih, maju anak hafiz depan, tuanya udah nikah dia. Pak, dia memang belum nikah tapi hafal Quran. Bapak udah nikah berapa kali, tak hafal juz amma. Dia memang belum nikah tapi Quran itu di kepala dia. Dia tinggal klik keluar Quran. Bapak klik keluar hutang. Saya lihat ada beberapa masjid musola tempat imam itu lebih tinggi beberapa sentimeter. Boleh apa tidak Pak Ustaz? Makruh hukumnya kalau tempat imam itu lebih dari zira' sehasta. Sini tak ada sejengkal pun tidak. Kalau tempat imam itu lebih tinggi dari sehasta nih, makruh hukumnya. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Dulu imam itu dibuat tinggi. Kenapa imam itu tinggi? Supaya suara imam sampai ke belakang. Karena waktu itu belum ada mikrofon. Maka suara imam tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Ore kata makmum. Jadi kalau saya kira tak ada di Medan ini tempat imam lebih dari sehasta, kecuali Idul Adha, Idul Fitri ya. Tapi kalau yang imam ratib di masjid tak sampai. Kalau sekedar dibangunnya segini tak apa-apa, supaya nampak imam. Karena ada juga makmum tuh yang menengok, mana imamnya. Nah, tak mancing aja. Bagaimana hukumnya orang yang telah melanggar sumpah atas nama Allah? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Fakaffaratuhu, kalau ada orang melanggar sumpah, maka cara menebusnya 3. Yang pertama, it'amu asyarati masakin, kasih makan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kasih 10 pakaian orang miskin. Au tahriru raqabah, atau membebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup paman yajid, siapa yang tak sanggup? Fasyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Maka ibu jangan percaya kalau bapak ini bersumpah. Sampai mati mah nggak akan nikah lagi. Nah, puasa dia 3 hari, selesai. Jadi saya ketemu sama bapak-bapak. Bapak, Ustadz, aku dulu Pak Ustadz sudah bersumpah aku sama biniku, aku tak akan, walaupun kau mati meninggal dunia, aku tak akan nikah lagi sampai mati. Terus ini istri bapak, iya 3 hari dia meninggal, nampak aku yang lain katanya. Tapi bapak udah bersumpah, puasa aku 3 hari gitu. Hati-hati, mohon maaf Pak, aku bukakan pula ceritanya. Akhirnya kartu bapak tak bisa lagi dipakai kan. Itulah baiknya saya sama ibu-ibu. Apakah ada taubat bagi orang yang telah melanggar sumpah itu Pak Ustadz? Dia sudah memain-mainkan nama Allah. Maka menebus sumpah itu hanyalah sekedar menebus perbuatannya. Tapi perbuatan dia, salah satu la yanzurullahu ilaihim. Ada 3 orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Walahum azabun alim, mereka diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Orang yang bersumpah palsu, terutama dalam berdagang. Berapa ini harganya? Aku tak ada ngambil untung, ini ku jual modal aja nih, demi Allah. Mana ada orang jual modal? Kau kalau bohong jangan nampak kali. Tak ada orang jual modal, pasti dia ngambil untung. Udahlah bohong, mau melakukan barang, itu tak dipandang Allah, tak dilihat Allah pada hari kiamat. Apalagi yang bersumpah-sumpah itu pakai Quran pula tuh di atas. Saya bersumpah akan menjadi PNS, bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bersedia 3 hari tempat sana, balik ngurus surat pindah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan yang sudah bersumpah nih taubatnya diterima Allah SWT. Banyak juga.
Yang udah berlalu apa boleh buat? Illa man taba, kalau dia bertaubat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, taubat nasuha, beriman dengan baik, beramal soleh. Ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka semua yang buruk-buruk, dosa-dosa yang jelek-jelek dulu, insya Allah diganti Allah dengan yang baik-baik. Taubat, taubat, taubat. Mandi, mandi taubat, macam mandi wajib, basah semuanya. Kalau tak ada air, keran mati, mati listrik, pergi ke Sungai Deli, terjun situ. Insya Allah kalau dapat yang dalam tuh bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Setelah itu sembahyang sunat-sunat taubat, usolli sunnat taubat, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar, iftitah, habis itu Fatihah, habis itu ayat terserah. Apa terserah ayatnya? Qul huwallahu ahad, kata malaikat. Kau sembahyang taubat pun qul huwallah juga. Panjanglah sedikit. Bagaimana keadaan orang yang melanggar sumpah jika dia meninggal sebelum taubat, Pak Ustadz? Orang yang mati berdosa, dalam keadaan membawa dosa, mati dia, maka dia masuk neraka dulu singgah, dicuci, diobok-obok dulu neraka. Panas neraka itu Pak Ustadz, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Berapa derajat tuh Pak Ustadz? Udah begitu panasnya kau tanya lu gak lagi derajat? Ya belau ka'baihi, sampai ke mata kaki, yaghli bihadi mauhu, hadis riwayat Bukhari, mendidih otak di kepala. Makanya selalu doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Insya Allah semua yang hadir ini masuk surga, tak singgah di neraka. Ustadz, saya tinggal di masjid sudah lebih 6 tahun, sejak 2012. Saya melanjutkan S2, alhamdulillah sudah lulus, tapi pembayaran belum ada uang. Kalau ada orang dermawan yang ingin membantu, alhamdulillah saya mau bersyukur. Kirimkan ke nomor 0. Ini boleh untuk dibaca karena itu rahasia. Man kharaja fi talabil ilmi, orang yang menuntut ilmu fahuwa fisabilillah, maka dia fisabilillah sampai dia pulang ke rumah. Jadi bapak ibu yang menolong orang berjihad fisabilillah, man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang menolong orang jihad sama dengan pergi jihad. Makanya Utsman bin Affan dia tak ikut perang Badar. Utsman bin Affan tak ikut perang Badar, tapi namanya tercatat. Kenapa? Karena dia membelikan kuda, membelikan tombak, membelikan anak panah. Jadi yang punya kelebihan rezeki, santuni anak yatim, makin tinggi strata pendidikan. S1 LC, S2 MA, S3, ini berikan. Duit banyak disimpan itu apa? Bapak simpan banyak, simpan, pelit, kedekut, bakhil, simpan, mati. Habis dia ambil ibu, nikah dia sama Bronis. Untuk apa simpan duit? Tak ada orang mati buat duit. Simpan, ibu pun gitu juga. Pelit, simpan, mati. Dia ambil bapak, kawin sama anak gadis. Ada duit keluarga, kasih, ini nomor, ada nomor. Bronis, berondong manis. Bolehkah zakat harta dan sedekah diberikan kepada adik kandung yang beda ibu, status adik saya? Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Bapak, Mama, ini 5 juta zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Bapak wajib menafkahi ibu, maka bapak tak boleh berzakat kepada ibu, tapi ibu boleh berzakat ke bapak. Itu bedanya. Ibu boleh berzakat. Bang, ku tengok abang udah agak-agak fakir miskin nih bang. Jadi bang itu zakat. Tengok susah kali kau bang. Ini pakai lain. Ini gaji ke bulan ini. Ibu bergaji sebulan 10 juta. 1 juta 25.000, 2,5%. Jadi kalau 10 juta 250.000. Ini zakatku bang 250, yang 750 ini sedekah. Adapun infak nanti ku tengok prestasi ya bang. Nah, kaedahnya tak boleh berzakat pada orang yang wajib kita nafkahi. Tak boleh berzakat kepada anak, karena anak itu wajib kita nafkahi. Nah sekarang adik, apakah adik itu wajib kita nafkahi? Tidak.
Yang wajib dinafkahi itu siapa? Istri, anak, cucu, mertua, orang tua, yang hubungan langsung. Itu yang wajib kita nafkahi. Orang yang tak wajib kita nafkahi, boleh kita kasih zakat. Kalau kita bersedekah pada orang jauh, nilainya 1 sedekah. Tapi kalau kita bersedekah pada orang dekat, nilainya 2. 1 sedekah, 1 lagi silaturahim. Tapi banyak orang tak mau sedekah ke keluarga dekat. Kalau sedekah sama orang lain, kok kenapa tak sedekah sama saudara? Payah saudara nih Pak Ustadz, dikasih sikit-sikit kali kata dia. Semoga Tuan Guru diberikan keberkahan, amin. Amin. Bolehkah kita menjamak sholat ketika melakukan operasi? Syarat jamak qasar 89 km dari Pekanbaru ke Medan, 600 km. Pekanbaru ke Medan 600 km. Kalau tak percaya ukur sendiri. Itu maka saya jamak qasar tadi. Asar 2 rakaat. Tapi boleh jamak tidak pakai qasar. Hadis riwayat Abdullah bin Abbas, hajat sangat tinggi, bapak dokter spesialis, operasi jam 11, selesai jam 5, jam 11 tadi operasi, selesai jam 5, zuhurnya kemana? Jamak takhir, tidak pakai qasar. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Yang mengoperasi tak bisa diganti dengan dokter lain, memang dia aja sendiri. Banyak kabel-kabel dalam, harus salah potong. Kalau sampai digantikan dokter lain, bingung dia. Oh ini salah sambung pula, koslet. Yang mengoperasi, bagaimana dengan yang dioperasi? Begitu juga, operasi tulang belakang, operasi kulit. Jam berapa mulai operasinya? Jam 6 sore. Sementara di Medan maghrib jam 6.30. Selesai operasi jam 10 malam. Kemana maghribnya? Maghribnya tarik jamak takhir, maghribnya 3 rakaat, isyaknya 4 rakaat. Tapi jangan mempermudah-mudah. Ini banyak, ini operasi tingkat tinggi. Ini nikah pun main jamak juga. Nikah, tak sholat zuhur tuh duduk di pelamin. Kau tak sholat zuhur, sayang makeup luntur. Tak ada rukhsah, tetap sholat zuhur, tetap sholat. Di setel jam 12.30 duduk di pelaminan. Stop jam 5 supaya zuhurnya tetap sholat pada waktunya dan asarnya tetap. Tapi kalau operasi ini memanglah operasi ini lama, baik yang mengoperasi maupun yang dioperasi. Karena apa? Darurat tingkat tinggi. Kita doakan anak-anak kita jadi dokter insya Allah. Kenapa begitu? Dokter ini duitnya banyak, kerjanya tak berat. Buka-bukaan mulut orang, 5 juta.